Mari kita cermati dengan jernih perkembangan Assalamualaikum situasi yang warahmatullahi ada saat ini. wabarakatuh. Menarik ya, beberapa hari ini. 2 hari ya, ini udah hari kedua, terjadi demo besar-besaran di Jakarta oleh mahasiswa. Hari kedua, katanya masih berlanjut lagi besok. Konon, kalau telusur punya telusur, usut punya usut, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu pemicunya beberapa hal. Katanya ya, kita nanti lihat perkembangannya seterusnya. Yang pertama, karena Kepres nomor 1 tahun 2025, yaitu yang terkait dengan efisiensi anggaran. Seolah-olah efisiensi anggaran itu benar-benar mengurangi atau meniadakan anggaran-anggaran pendidikan. Inilah salah satu alasan para mahasiswa untuk turun ke jalan. Mari kita kulik lebih baik seperti apa sebenarnya rencana pemerintah. Dalam hal ini Bapak Presiden melakukan perintah untuk efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Kepres nomor 1 tahun 2025. Sebenarnya efisiensi anggaran ini kan manfaatnya banyak bagi kita yang memang melihat ini secara jernih. Banyak isu, banyak informasi bermacam ragam terkait efisiensi ini. Ada yang bilang untuk program makan gratis, macam-macam ya. Padahal sebenarnya perintah untuk menghemat anggaran, menghemat dalam artian gunakan untuk yang penting-penting saja, kurangi yang tidak perlu, pangkas yang tidak perlu. Itu sebenarnya filosofi dari perintah ini. Sehingga misalnya perjalanan dinas itu dikurangi 50%. Kan begitu ya. Tetap ada perjalanan dinas, cuma dikurangi. Tujuannya apa? Agar uang ini bisa dihemat. Didapatkan sekitar 300 triliun yang dikumpulkan. Ada yang menyampaikan ini untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Ada yang menyebutkan bahwa ini disimpan di Danantara yang menjadi sebuah program baru Bapak Presiden Prabowo yang kurang lebih mengimbangi Temaseknya di Singapura. Jadi sebuah program yang akan diluncurkan tanggal 24 besok ini. Jadi harusnya marilah kita jernih dulu melihat misalnya penghematan. Kalau kegiatan-kegiatan di hotel, saya ambil contoh ya, kegiatan di hotel dengan pembiayaan rata-rata 1 hari dihitung satu peserta itu 1.200.000 ya, paket meeting di hotel ya. Di situ menginapnya, makan 3 kali sehari, kudapan juga 3 kali, kudapan pagi, kudapan siang atau sore, dan kudapan malam. Makannya juga sarapan, kemudian makan siang dan makan malam. Plus dengan kamarnya ya, kamar dengan hotel-hotel bintang 4 atau bintang 5. Dengan pembiayaan satu orang dihitung 1.200.000. Kan begitu ya. Dalam satu kamar itu nanti 2 orang. Nah, sebenarnya yang dikritisi oleh Pak Prabowo, kenapa harus nginapnya di hotel mewah? Kan begitu ya. Lalu sampai berhari-hari, ini yang perlu harus dihemat. Bahkan terkadang saya pernah diundang, tapi yang mengundangnya ini kegiatan Pemda, kegiatannya 5 hari di surat undangannya, tapi pelaksanaannya hanya 3 hari. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus dihindari. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang disebut Pak Prabowo FGD atau DKT ya, diskusi kelompok terpumpun atau FGD ya dalam bahasa kerennya, kemudian seminar dan lain sebagainya, itu hanya sekadar menghabiskan anggaran. Dan yang terlihat itu biasanya di akhir tahun. Dari hotel A ke hotel B ke hotel C hanya dalam rangka menyerap atau menghabiskan anggaran. Nah, ini yang dilihat oleh Pak Prabowo, dana-dana ini agar bisa dihemat. Termasuk penggunaan AC, daya listrik, dan sebagainya, kita menghematnya. Menghemat dalam artian tidak menghentikan sama sekali, tapi dihemat. Ya, kemudian biaya-biaya yang lain ya, pembelian ATK, ini itu dan sebagainya, jasa konsultan, atau menyewa tanaman hias dan lain sebagainya. Ini yang menurut Pak Prabowo lebih bagus dihemat karena ibarat sebuah keluarga.
Kita perkecillah negara ini, sebuah keluarga. Keluarga ini punya hutang yang banyak. Yang hutang ini bukan zaman sekarang hutangnya muncul, malah dari sebelum-sebelumnya. Sementara hutang ini mau jatuh tempo, hutang ini harus dibayar. Maka bagaimana caranya? Membayar hutang ini justru bukan berhutang lagi. Lebih baik kita berhemat-hemat saja. Hasil-hasil yang didapatkan, uang-uang belanja ini dihemat, ditekan dan lain sebagainya. Inilah yang digunakan untuk bayar hutang. Kalau bersabar, mungkin hanya 4 atau 5 tahun, maka kita akan terbebas dari hutang. Jadi keluarga kita itu tidak lagi terjerat dengan kredit ini kredit itu, hutangnya sudah lunas. Sehingga berikutnya nanti gaji yang diterima sudah full, pendapatan yang diterima sudah full. Seperti itulah kira-kira kalau diibaratkan sebagai keluarga. Jadi bukan pinjam sana untuk melunasi hutang, tidak. Kita berhemat saja untuk membayar hutang. Kurang lebih seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal lain. Digarisbawahi oleh Pak Prabowo, dana pendidikan, LPDP, kemudian KIP, PIP, dan lain sebagainya. Itu tetap berjalan. Artinya gaji, tidak ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, itu tetap jalan. Jadi bukan seperti yang beredar di luar-luar, yang dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Bahkan saya lihat ya, di grup-grup WA, di medsos-medsos, orang yang memang dahulu memang tidak memilih Pak Prabowo, itu juga yang rajin menyebarluaskan informasi-informasi ini. Jadi masih ada semacam rasa sakit hati dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Sudahlah, yang lewat-lewatlah. Berilah kesempatan pada pemerintahan ini, terutama dalam hal memberantas korupsi, menarik kembali uang-uang yang dikorupsi selama ini. Pak Prabowo pun harus tegas. Kalau ada koruptor-koruptor, ada penjara-penjara, langsung dikejar. Kejaksaan, KPK, langsung. Jadi tidak usah terpengaruh dengan pra-peradilan ini itu dan sebagainya. Kalau memang sudah jelas-jelas, tangkap. Begitu. Nanti disidangkan dan sebagainya. Seperti koruptor di Timah kemarin yang tadinya 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Kalau masih kurang, tambahi lagi dan kembalikan semua kerugian negara yang telah diambil. Ini yang terpenting sebenarnya. Nah, untuk itu mari kita bijak dalam menyikapi semua ini. Kita harus benar-benar jeli, tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu apapun. Semua harus kita timang-timang dulu dengan baik, baru kita memberikan penilaian. Untuk itu, mari kita gunakan medsos, mari kita melihat informasi yang bermanfaat dimanapun adanya. Saya ajak teman-teman untuk salam literasi. Terima kasih.